Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dalam video perkuliahan Sistem Operasi Linux. Jadi pada video kali ini kita masih melanjutkan mengenai aplikasi pengolah kata di Ubuntu ya, yaitu mengenai aplikasi LibreOffice Writer. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu fitur yang terdapat dalam LibreOffice Writer tersebut, yaitu fitur Mail Merge ya. Jadi mungkin kalau pada Microsoft Word rekan-rekan sudah pernah mengenai fitur Mail Merge ini. Nah, di sini pada video kali ini kita akan mencoba bagaimana mengimplementasikan Mail Merge menggunakan LibreOffice Writer, khususnya pada Ubuntu. Jadi pokok bahasan kita pada video kali ini adalah mengenai langkah-langkah atau proses dalam melakukan Mail Merge ya pada LibreOffice Writer di Ubuntu. Oke, sebelum kita masuk ke dalam contoh penerapannya atau implementasinya, kita harus tahu dulu nih, apa sebenarnya konsep dasar dari si Mail Merge ini. Oke, jadi Mail Merge ini merupakan ya sebuah metode atau sebuah teknik mengambil data dari sebuah database ya. Highlightnya di situ. Oke, jadi saya ulangi. Jadi Mail Merge ini merupakan sebuah metode atau teknik misalnya untuk mengambil data dari sebuah database, kemudian memasukkan data itu ke dalam dokumen, misalnya surat, ya, kemudian label surat atau name tag. Kemudian biasanya dalam Mail Merge terdapat dua file utama yang kita butuhkan ya. Jadi pada proses Mail Merge setidaknya diperlukan dua file. Yang pertama satu file sebagai database-nya ya, yang tadi taking data from database. Jadi yang pertama sudah pasti harus ada database-nya. Kemudian yang kedua adalah dokumen inti yang akan dimasukkan data dari file database tersebut. Jadi saya ulangi, dalam proses atau konsep dasar Mail Merge ya, baik pada LibreOffice Writer ataupun pada Microsoft Office, itu ada dua file utama yang dibutuhkan. Yang pertama adalah satu file sebagai database-nya. Kemudian satu file lainnya adalah sebagai dokumen inti yang akan dimasukkan data dari file database tersebut ya. Jadi ada database, kemudian ada dokumen intinya. Itu konsep dasar dari Mail Merge. Jadi bagaimana kita nanti akan mengambil data dari database, kemudian data tersebut kita masukkan ke dalam dokumen inti kita. Nah, ini ada ilustrasinya ya. Jadi di situ yang pertama, komponen pertama ada data source-nya ya, ada database-nya. Database inilah nanti berisi berbagai macam data yang bisa kita panggil, kemudian kita gunakan ke dalam dokumen intinya ya. Kemudian dari dokumen inti ini nanti bisa menghasilkan berbagai macam output dokumen. Jadi tadi intinya yang pertama ada data source-nya, ada database-nya, kemudian ada dokumen intinya. Ya, jadi kalau rekan-rekan masih ingat, jadi pada Mail Merge ini kita cukup membuat satu dokumen yang nanti kita bisa gandakan menjadi beberapa dokumen. Gitu ya, misalnya kita ingin membuat surat nih. Misalnya saya ingin membuat surat undangan misalnya, surat undangan rapat. Saya mau nanti tamunya itu ada 10 orang. Suratnya sama. Cuman yang berbeda adalah nama dan alamat dari tamu tersebut. Ingat nama dan tamunya tadi ada 10 orang. Isi suratnya sama. Nah, daripada saya buat surat sebanyak 10 kali, maka lebih baik saya memanfaatkan fitur Mail Merge. Suratnya cukup saya buat satu kali. Kemudian dengan memanfaatkan Mail Merge ini, nanti saya bisa gandakan menjadi 10 kali. Jadi intinya, dokumen intinya hanya ada satu, nanti outputnya kita bisa setting menjadi 10 undangan yang berbeda, nama dan alamatnya tadi. Itu contoh sederhana pemanfaatan dari atau konsep dasar dari Mail Merge. Ya, jadi saya ulangi, intinya ada dua file yang dibutuhkan, ada data source-nya atau database-nya, kemudian ada dokumen intinya. Ya. Oke, jadi nanti kita akan mencoba memanfaatkan Mail Merge ya, Mail Merge atau fitur Mail Merge menggunakan LibreOffice Writer ya.
Jadi di situ dikatakan bahwa mail merge pada LibreOffice itu mengizinkan kita untuk memproduksi atau menghasilkan banyak dokumen from a single document, dari sebuah dokumen menggunakan sebuah data source ya. Jadi sama yang saya bilang sebelumnya tadi, dengan mail merge itu kita akan mampu menghasilkan atau memproduksi banyak dokumen yang berasal dari sebuah dokumen saja dengan memanfaatkan database tertentu. Ya, itu intinya dari si mail merge. Oke, jadi saya ulangi, intinya mail merge merupakan sebuah teknik ya yang dapat digunakan untuk menghasilkan banyak dokumen yang sebenarnya hanya berasal dari sebuah dokumen. Ya, jadi menghasilkan banyak dokumen yang sebenarnya hanya bersumber dari sebuah dokumen dengan memanfaatkan data source atau database. Oke, berikutnya, dalam memanfaatkan fitur mail merge pada LibreOffice Writer terdapat beberapa hal yang perlu kita siapkan, antara lain yang pertama, have your data source ready. Jadi have your data source ready. Jadi kita harus menyiapkan data source-nya dulu atau database-nya ya. Ingat tadi dalam mail merge ada dua file utama yang diperlukan. Salah satunya adalah data source-nya atau database-nya. Jadi yang pertama kita harus menyediakan atau menyiapkan data source-nya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, create the source document. Kita membuat dokumen intinya ya, dokumen sumbernya, dokumen yang akan kita perbanyak, dokumen yang akan kita gandakan. Kemudian yang ketiga, kita mendefinisikan atau menentukan bagian yang dinamis dalam dokumen inti tersebut ya. Jadi define the dynamic parts. Jadi kita mendefinisikan atau menentukan bagian yang dinamis dalam dokumen inti. Misalnya seperti contoh yang tadi saya bilang ya. Saya ingin membuat surat. Inti suratnya sama, yang beda atau yang selalu bersifat dinamis adalah nama tamu dan alamat si tamu. Nah, itu merupakan contoh bagian yang dinamis dalam sebuah surat atau dalam sebuah dokumen inti. Jadi bagian inilah yang akan selalu berubah dengan memanfaatkan fasilitas mail merge. Oke, kalau sudah mungkin kita langsung saja uji coba ya bagaimana mengimplementasikan mail merge menggunakan LibreOffice Writer sebagai dokumen inti. Kemudian kita akan memanfaatkan LibreOffice Calc ya, CILC sebagai data source-nya atau database-nya. Oke, baik. Berikutnya kita coba ya mengimplementasikan konsep daripada mail merge ke dalam LibreOffice Writer pada Ubuntu ya. Jadi seperti biasa teman-teman nanti silakan buka Ubuntu-nya masing-masing. Kemudian kalau kita ingat kembali tadi ya penjelasan di slide sebelumnya, dalam melakukan konsep mail merge pada LibreOffice setidaknya ada dua file yang dibutuhkan. Yang pertama adalah dokumen intinya, kemudian yang kedua adalah database-nya atau data source-nya. Nah, di sini saya biar cepat saya sudah siapkan ya, ada dua buah file tersebut. Yang pertama adalah dokumen intinya. Dokumen intinya yang akan saya gunakan di sini adalah file LibreOffice Writer dengan nama file surat tugas ya. Di situ extensionnya .odt. Kemudian sedangkan data source atau database yang digunakan di situ ada namanya file dosen.ods. Jadi saya ulangi, pada contoh kali ini akan ada dua file yang kita gunakan. Yang pertama file database-nya itu dengan nama dosen.ods, kemudian yang kedua adalah file dokumen intinya surat tugas.odt. Oke, saya buka dulu file dokumen intinya. Jadi pada contoh ini saya membuat sebuah contoh surat tugas ya. Jadi ada sebuah surat tugas yang nantinya akan saya sebarkan untuk beberapa dosen. Isi suratnya sama, cuma nanti yang berbeda adalah nomor, nick, dan nama dosennya ya. Oke, jadi ini nanti yang merupakan dokumen inti pada contoh yang akan kita coba ya. Jadi dia surat tugas dari LPPM STMIK PPKIA nanti untuk
dosen-dosen tertentu ya. Di sini ada nick dan juga ada nama dosennya nanti. Oke, jadi nomor ini ya, nomor bagian sini, kemudian nick, nah kemudian nama. Ini merupakan bagian yang tadi dikatakan bagian dinamis dalam dokumen inti. Bagian inilah nanti yang akan kita koneksikan dengan data source yang kita punya ya. Jadi ada nomor, kemudian ada nick, dan juga nama dosen. Ini merupakan bagian dinamis dalam dokumen inti yang kita punya. Oke, saya kosongkan kembali. Jadi misalnya dari surat atau dokumen inti ini, saya ingin menghasilkan 3 buah surat yang sama isinya, tapi berbeda nomor, nick, dan namanya gitu ya. Jadi dari satu file nanti akan menjadi 3 dokumen. Oke, ini tadi dokumen intinya. Kita lihat data source-nya ya, atau database-nya. Oke, kita punya di situ dosen ya. Ini saya buat menggunakan LibreOffice CALC ya, atau CALC. Kita lihat dia sama seperti Microsoft Excel. Tampilannya seperti ini. Oke, ini database yang kita punya nanti ya. Jadi kalau rekan-rekan lihat tampilannya sama ya, atau mirip seperti Microsoft Excel. Jadi ada 3 buah field di situ ya, atau 3 buah kolom yang kita gunakan. Yang pertama kolom nomor, ini nanti berguna untuk nomor suratnya. Bisa dilihat di situ isinya di angka terakhirnya berbeda ya, dari 001, 002, kemudian yang terakhir ada 003. Kemudian kolom kedua ada kolom nick. Nah ini nick dosennya ya. Saya buat berbeda di angka belakangnya saja, ada 5, 7, dan 8. Kemudian namanya, misalnya di situ ada nama Zainal Abidin, Hasanuddin, dan juga Sally Yunita. Jadi misalnya saya hanya memiliki 3 data ini terlebih dahulu ya. Nanti bisa kita tambahkan, misalnya ada 5 data, 10 data, jadi bebas ya. Oke, jadi ini data source-nya atau database yang akan kita gunakan. Yang tadi surat tugas, yang ini merupakan dokumen intinya. Oke, kemudian kita coba koneksikan ya antara si data source ini dengan dokumen intinya. Oke, saya buka kembali dokumen intinya ya. File dokumen intinya seperti ini. Oke, jadi langkah pertama dalam menerapkan mail merge pada LibreOffice Writer adalah kita masuk ke menu edit. Jadi arahkan kursornya ke atas, di situ ada menu edit. Kita pilih pada menu edit tersebut Exchange Database ya. Jadi langkah pertama kita pilih Exchange Database pada menu edit. Kita klik. Oke, kalau sudah di situ akan tampil beberapa database yang tersedia ya. Beberapa database yang available. Nah, di situ sudah ada, pernah saya tes ya, makanya di situ ada tampilan dosen 1, kemudian ada tampilan dosen. Oke, misalnya saya mau menambahkan baru ya, ini kita abaikan saja dulu 2 yang ini. Kita mau menambahkan database yang tadi, database dosen tadi. Caranya kita pilih menu browse. Ya, jadi tadi menu edit, pilih exchange database, kemudian pilih menu browse. Kita mau cari database yang tadi kita punya. Oke, saya pilih browse. Database-nya kita simpan di mana lokasinya? Oke ya, tadi saya simpan database-nya di dalam folder Linux MI yang berada di desktop. Ini database yang kita punya tadi yang ini, dosen.ods. Oke, kalau sudah kita open. Oke, yang kita buat tadi namanya jadinya dosen 2 ya. Karena sebelumnya saya sudah pernah coba di dosen dan dosen 1. Karena saya buka lagi, makanya jadinya dosen 2. Oke, setelah tampil database-nya, kita klik panah kecil yang ada di samping nama database-nya tuh ya. Ada panah kecil. Kita klik sampai muncul tampilan seperti ini, sheet dari database yang kita punya.
Ya, karena sheetnya masih 1, makanya kita pilih di situ sheet 1. Ya, jadi saya ulangi. Klik panah kecil di samping tulisan database-nya, kemudian pilih sheet 1-nya. Setelah itu kita pilih define, ya. Define yang ini. Setelah itu kita pilih atau klik tombol define. Kita klik. Selesai. Sampai sini nomor, nick dan namanya masih belum tampil, ya. Tapi dia sudah terkoneksi antara dokumen inti ini dengan dokumen database-nya sudah terkoneksi. Bagaimana biar dia bisa tampil? Langkah berikutnya kita masuk ke menu view, ya. Kita masuk ke menu view. Kemudian kita pilih bagian data source, ya. View, kemudian pilih bagian data source, ya. Kita klik. Oke, setelah kita klik, maka di situ akan tampil, ya, database atau data source yang kita punya tadi. Itu ada field nomor, nick sama nama, ya. Kita fokus di database dosen 2. Fieldnya yang ada pada sheet 1 tadi sudah tampil. Di situ ada nomor, nick dan nama. Field-field inilah yang akan kita masukkan ke dalam dokumen inti kita, ya. Kita bisa buat satu-satu seperti ini. Misalnya saya pilih sel yang pertama pada nomornya. Saya klik sel yang pertama yang ini. Kemudian tinggal saya tarik ke sampingnya tulisan nomor ini. Tuh, dia langsung tampil, ya. Itu kalau cara kita satu-satu. Nah, sekarang saya mau caranya tidak satu-satu, sekaligus. Oke, jadi ini saya hapus kembali. Oke, biar dia sekaligus, saya klik kolomnya, ya. Saya klik nama kolomnya, ya. Yang nomor ini saya klik. Barulah saya tarik. Gitu, ya. Saya ulangi. Jadi saya klik field nomornya, kemudian pada tulisan nomornya saya klik dan tarik. Saya akan pindahkan ke sini, ya. Oke, saya ulangi. Saya klik, kemudian saya tarik. Oke. Lakukan juga pada nick dan nama. Nicknya saya klik, kemudian saya tarik ke bagian nick. Berikutnya nama. Namanya saya klik, kemudian saya tarik ke bagian nama. Oke. Jadinya seperti ini. Namanya kalau kita lihat di situ, ya, nama, nomor dan nicknya tidak langsung tampil, ya. Melainkan yang tampil di situ adalah format dosen 2 titik sheet 1 titik nomor. Artinya nanti pada bagian nomor ini, ya. Jadi artinya nanti pada bagian nomor ini akan ditampilkan data dari database dosen 2 pada sheet 1 pada kolom atau field nomor. Nah, jadi saya ulangi, artinya pada bagian nomor ini akan ditampilkan data source dari dosen 2. Kemudian dalam data source ini ada data sheet 1. Kemudian dalam data sheet 1 ini ada field nomor. Itu yang akan ditampilkan semuanya, ya. Jadi 3 data ini akan tampil semuanya. Oke, pertanyaan berikutnya, bagaimana biar tampil tulisan nomor, nick dan namanya? Ya, jadi nanti biar namanya Zainal, Hasanuddin dan Sele ini tampil. Nick yang nomor 0113095, 97 dan 98 ini bisa tampil. Caranya seperti ini. Oke, langkah berikutnya kita masuk ke menu Tools. Ya, kita masuk ke menu Tools. Oke, sebentar. Oke, kita masuk ke menu Tools, kemudian pilih Mail Merge Wizard. Kita klik. Di sini tidak ada yang kita ganti, ya. Kita pilih yang use the current document, kita next saja.
tipe dokumennya letter, kita next saja. Di sini masih kita next. Insert address block, kita masih next, tidak ada yang kita ganti. Di sini juga masih kita next. Create a salutation, kemudian preview. Nah, ini buat menampilkannya ya. Di preview nanti kita next saja dulu sampai finish ya. Kita next terus sampai finish. Ya, di next, maka dia akan membuat dokumen kita tadi ya. Jadi yang tadi cuman satu kali, cuman ada satu dokumen, satu file, akan dia pecah menjadi 3. Ini kita next. Kemudian save starting dokumen, mulai menyimpan dokumen. Oke, kita save. Kita simpan. Oke, kita tunggu sebentar ya, agak lambat. Oke, kalau sudah, terakhir kita klik finish. Oke. Nah, sampai sini tadi yang pada bagian nomor, nick dan namanya ya, hanya tampil tulisan format tadi dosen 2 titik sheet 1 titik nomor atau titik nick atau titik nama. Sekarang sudah tampil nomor yang sesungguhnya 001, nicknya sekian, namanya yang ini ya. Kemudian coba kita scroll ke bawah. Kita scroll ke bawah. Oke, dia secara otomatis membuat lagi ya untuk yang nomor 002, nicknya ini, namanya yang ini. Scroll lagi. Ingat tadi data kita di database cuman ada 3 ya, cuman ada 3 baris. Makanya nanti suratnya akan jadi cuma 3 ya, sampai nomor PPM 003 untuk nick 0113098 dengan nama Sally Yunita. Oke. Mungkin itu tadi ya, sedikit bagaimana implementasi atau penerapan konsep mail merge pada LibreOffice Writer ya. Jadi tadi intinya ada beberapa langkah yang kita lewati ya. Jadi ada pada menu edit, di situ kita menggunakan Exchange Database. Selesai langkah-langkahnya kita pindah ke menu view. Di menu view di situ ada kita menggunakan sub menu data source. Setelah selesai pengaturannya, kita pindah lagi ke menu tools. Nah, di tools ini kita pindah ke mail merge wizard. Yang tadi langkah-langkahnya ya. Mulai dari awal sampai terakhir itu cuman kita next saja semua. Next, 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 next. Kemudian yang terakhir finish. Baik, demikian tadi akhir daripada video perkuliahan terkait dengan konsep dasar penggunaan mail merge pada LibreOffice. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.